A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, kalamun qadimun la yuman sima'u tanajjaha an qawlin wa fi'lin wa niyatin bihi nastashfi min kulli da'in wa nudalilun qulubina ina jahlina wa khairatina faya rabbana matina fi sirri hurufihi wa nawwir bihi qulubana wassam'ana wa maqlatana rabbi jidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atika birahmatika ya arhamar rahimin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La ikraha fid din qad tabayyana rusydu minal ghayy. Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil-'urwatil wuthqa la infisama laha wallahu sami'un 'alim. Logatna atos sakumaha nutos diuningakeun rehna ayat 256 surah Al-Baqarah. Eta ibarat kesimpulan, ibarat natijah tina ayat
255. Dina ayat 255 tos dijelaskeun ku Allah bukti-bukti dalil-dalil anu teu tiasa dibantah. Sadayana eta dalil masing-masingna eta dalil kanggo jalmi anu berakal sehat oge berpikir itu jadi alasan kuat untuk tidak mempersekutukan Allah, untuk mentauhidkan Allah. Bahkan bagi orang yang berpikir berakal sehat, satu dalil saja cukup untuk mendorong dia bertauhid kepada Allah. Namun dalam kenyataan ternyata lebih banyak manusia yang tidak mau mengakui ketunggalan Allah, tidak mau mengakui hanya satu yang berhak dipertuhankan, yaitu Allah, tidak mau bertauhid, tidak mau beriman, tidak mau mengikrarkan syahadat. Kalau begitu, apakah mereka harus dipaksa? Dabunganak dalil mah kebeunah. Maka terjadilah sebagian sahabat Ansor yang memiliki anak, tapi anaknya itu belum Islam, sehingga saking sayangnya kepada anak, dia bermaksud untuk memaksa anaknya beriman. Maka turunlah ayat la ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dari seseorang kepada seseorang untuk masuk Islam. Kenapa? Qad tabayyana rusdu minal ghayy. Karena yang hak sudah nyata dan terpisah dari yang namanya kesesatan. Fa innal haqqo wal batil dhahirani. Karena sesungguhnya hak dan batil itu kedua-duanya sudah nyata. Bagi manusia yang mau berpikir berakal sehat, itu sudah jelas. Oleh karena itu tidak ada manfaatnya manusia orang dipaksa, karena iman itu bukan sebuah paksaan tapi sebuah kesadaran, di mana kesadaran itu muncul dari karena memahami dalil-dalil yang dijelaskan oleh Allah. Nah, itu di sepenggal pertama ayat 250. Kemudian Allah di sepenggal akhir menyatakan famay yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wusqa lam fisama lahu. Barang siapa yang mengingkari togut,
Togut itu adalah segala sesuatu yang disembah selain Allah, atau segala sesuatu yang diikuti tanpa izin Allah karena bertentangan dengan ketentuan Allah. Apa yang diikuti? Bisa saja berwujud suami. Suami wajib diikuti oleh istri, tapi suaminya itu tidak menjalankan ketentuan Allah, tapi dia memaksa supaya diikuti. Atau orang yang diikuti tidak memaksa, padahal dia tidak ada di jalan Allah dan dia ridho diikuti. Seseorang yang punya pengaruh, hidup tidak di jalan Allah, tidak menjalankan ketentuan Allah, orang lain tunduk kepadanya dan dia ridho, padahal dia tahu bahwa dia menentang Allah. Nah, itu juga togut. Nah, jadi togut itu intinya apa yang diibadahi, diikuti, ditaati, baik karena dia memaksa untuk diibadahi atau ditaati, atau dia ditaati tanpa memaksa tapi dia ridho padahal dia bertentangan dengan aturan Allah tanpa izin Allah. Nah, itu namanya togut. Di dalam tafsir Jalalain ditafsirkan dengan as-syaiton, siapa yang ingkar kepada setan, membenci setan, menjauhi setan, memusuhi setan, memerangi setan. Nah, itu yakfur bitogut. Membenci, menjauhi, karena kalau membenci pasti jauh. Tidak ada orang yang benci saling mendekat. Jadi untuk bisa kita berlepas diri dari togut, pertama kita harus paham apa yang disebut togut. Setelah itu maka kita wajib membenci togut apapun bentuknya, termasuk setan. Kalau togut diartikan setan, siapa yang ingkar kepada setan, yaitu membenci setan, menjauhi setan, memusuhi setan, yang kemudian memerangi setan. Atau berhala, berhala yang dipertuhankan selain Allah. Nah, kita wajib membenci berhala, menjauhi berhala, memusuhi berhala, dan memerangi berhala. Kalau bisa seperti Nabi Ibrahim alaihissalam. Untuk ukur dina hate mawa kampak, ya. Burak barik mun bisa mun wani mun ludeng. Itulah iman yang kuat. Kalau tidak, ya kita ngomong tidak sanggup, minimal hati membenci. Dan kita menjauhi, jangan ridho hidup di bawah naungan setan, dan jangan ridho kita hidup di atas sebuah keyakinan yang mempertuhankan berhala-berhala. Nah, Allah menyatakan, maka barang siapa yang ingkar, kufur kepada togut, wa yu'min billahi, dan beriman kepada Allah. Nah, ayat ini juga menggambarkan hakikat dari makna asyhadu alla ilaha illallah. Karena di dalam syahadat yang pertama, asyhadu alla ilaha illallah, itu jumlah kalimatnya, jumlah kalamnya
terdiri dari dua jumlah, yaitu jumlah nafi dan jumlah isbat. Ya, la ilaha, tidak ada ilah satupun. Lamnya lam lil istighraq afrodil jinsi, ay kullu fardin min afrodil ilah manfiyun. Ya, maknanya setiap yang namanya afrod, yang namanya ilah, apapun yang namanya ilah itu manfiyun, dihilangkan, ditolak, ditiadakan. Illallahu. Setelah nafi ada ilah istisna, maka yufidul isbat. Al istisna ba'da nafi yufidul isbat. Pengecualian setelah penafian menunjukkan adanya penetapan. Kalau tadi setiap yang namanya ilah itu ditiadakan kecuali Allah, maka Allah itu ditetapkan. Nah, maka kalimat la ilaha illallah maknanya satu, nafiyul uluhiyah an ghairillah, menghilangkan uluhiyah, menghilangkan keberhakan untuk dijadikan ilah dari selain Allah. Jadi selain Allah tidak ada yang punya hak untuk dipertuhankan. Yang kedua, isbatul uluhiyah lillahi wahdah, menetapkan sifat yang menunjukkan keberhakan untuk dipertuhankan hanya kepada Allah. Maka kalau diambil dari lam lil istighraq afrodil jinsi, artinya kalimat itu umumnya am mahsus. Kalimat umum la ilaha yang ditasis dengan ilallah, al-baqi ba'da tahsis ilahun min dunillah. Jadi yang dihilangkan di dalam kalimat la ilaha illallah, dihilangkan uluhiyah darinya adalah selain Allah. Nah, maka ketika kita menyebut la ilaha illallah, adina la ilaha tekade Allah ma ulah leutik, da Allah ma teu kanapikeun. Nah, jadi la ilaha illallah, Allah ma tetap aya. Ya, yang kita nafikan itu, kita bermaksud dengan kalimat itu menafikan ilah-ilah selain Allah. Maka sekalipun la ilaha la istighraq afrodil jinsi, karena yang kita maksud adalah menafikan selain Allah, jadi Allah jangan ternafikan, Allah jangan tertolak, Allah jangan hilang. Ya, la ilaha illallah. Nah, itu kalimat la ilaha illallah. Satu, ada jumlah nafi, dua, ada jumlah isbat. Nah, ayat 256 ini menjelaskan bagian penting dari isi la ilaha illallah. Bagian nafi la ilaha termasuk semua jenis ilah, termasuk di dalamnya tawagid. Ya, segala macam togut itu harus dihilangkan. Nah, maka kalimat pamayakfur bitogut itu adalah penjelasan atau sebagian dari penjelasan makna la ilaha. Wa yu'min billah itu adalah pelaksanaan, penjelasan, dan harus dilaksanakan, dibuktikan bahwa ilallah adalah keimanan kepada Allah. Jadi di dalam konsep la ilaha illallah adalah satu, hilangkan segala bentuk ilah di luar Allah. Itu adalah konsep takholli, ya, membersihkan, mengosongkan jiwa dari segala bentuk ilah selain Allah. Ya, takholli, pembersihan, pengosongan.
lamun diibaratkan sawah marek melak pare pacul heula sing bersih heula juputna tong waka-waka dipelakan bini salagi aya keneh naon mah bala mah ilallah. Nah itu tahalli, menghiasi diri jiwa dengan ketauhidan kepada Allah. Berarti dua perlawanan yang tidak mungkin bisa bersatu. Tidak mungkin tertanam ketauhidan kepada Allah selagi di dalam hati masih ada ilah-ilah selain Allah. Kalau kita lebih jelaskan lagi apa itu ilah, ada yang mengartikan ma yata'allahu ilaihil qalbu bi kulli khaufin wa rajain wa mahabbatin. Yang disebut ilah itu adalah segala sesuatu yang menjadi sandaran hati, di mana hati bersandar kepadanya dengan sepenuh rasa takut, harap dan cinta. Berarti kalau kita artikan dengan definisi yang barusan, la ilaha illallah bisa diartikan la mukhofa illallah, tidak ada yang patut ditakuti kecuali Allah. Maka ketika kita masih banyak rasa takut dalam hati oleh selain Allah, itu bisa saja terjerumus kepada kemusyrikan. Sieun miskin, nah maka sieun ku miskin. Ya. Itu ayeuna beunghar. Sieun segala ku miskin. Ya. Sieun juri. Banyak takut-takut yang bersifat akidiyah. Adapun takut ketabrak mobil eta mah adat kebiasaan wajar. Ujung-ujung jelema nu boga akal, nu gelo ge jelema nu teu berakal sieun. Hayam wae ge lupa. Berarti ada takut yang bersifat imaniyah, ya, bersifat imani aqaidi, seperti takut oleh juring, takut oleh hantu. Tempat bersifat aqaidiyah. Nah maka sieun ku hantu memang aya jelema nu geus dihakan juri. Nya, dan can pernah aya jelema dihakan juri. Aya ge juri dihakan jelema bawang. Bujurna riwih pan bawangnya. Kecuali Mang Eet teresepeun bawang. Nah itu yang kedua, tidak ada, berarti ma yata'allahu ilahil qalbu bi kulli haufin wa rajain. Ilah itu adalah sesuatu yang menjadi sandaran hati dengan sepenuh harap. Berarti kalau la ilaha, tidak ada yang pantas, patut, layak dijadikan tempat berharap kecuali Allah. Maka kita tidak boleh punya harapan-harapan kepada selain Allah, termasuk kepada orang tua, kepada suami, kepada istri, kepada anak. Apa yang bisa diharapkan? Ya, teman. Apalagi kalau kembali kepada yang kemarin, manusia itu kebanyakannya pengkhianat. Siapa yang bisa kita harapkan? Dan memang dalam Islam, dalam tauhid itu kita dididik oleh Allah supaya bersih hati sehingga tidak punya tumpuan harapan kecuali Allah. Bahkan jadi tugas wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Di dalam menjelaskan tawakal, kebanyakan ayat itu mendahulukan maf'ul, mengakhirkan fi'il dan fa'il. Da kudu nama falyatawakkalul mu'minuna 'alallah. Tapi ente wa 'alallahi. Nah, ini
ada makna tersirat, yaitu hasru, inhisor, kosru, artinya hanya kepada Allah sajalah wajib seorang mukmin bertawakal. Maka di dalam kitab Al-Islam, pembatalan Islam yang pertama ketika seseorang yang beriman masih bertawakal kepada selain Allah. Said Hawa, pembatalan Islam pertama itu adalah bertawakal kepada selain, karena ayat-ayat tawakal itu memerintahkan seorang mukmin atau orang yang mau bertawakal itu diperintahkan bertawakal hanya kepada Allah. Jadi ketika kita bertawakal, bersandar, berharap kepada selain Allah, maka batalah ketauhidan kita. Loba keneh geningnya. Makanya sekadang-kadang sugan we nya, enta teh harap-harapnya beri cemas oge kitunya. Sugan we. Yang ketiga, bikulli mahabbatin bikulli haupin warojen. Yang disebut ilah itu sesuatu yang dijadikan sandaran hati dengan sepenuh cinta. Maka makna la ilaha illallah berarti la ilaha, tidak ada yang patut, yang layak dicintai sepenuh kecintaan kecuali Allah. Bagaimana mencintai selain Allah? Boleh, asal atas perintah Allah dan tidak melebihi cinta kepada Allah. Seperti kita cinta kepada Nabi, itu kan diperintah. Cinta boleh, cinta harta boleh, tapi jangan melebihi cinta kepada Allah, karena harta itu amanah Allah. Dalam arti kita mencintai bukan hubbu dunia, tapi menggunakan apa yang diamanahkan Allah, memeliharanya, mentasarufkannya sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah. Dan memasihan rezeki teh Allah. Jadi ulah sakahaya, ulah sakahaya, tapi kudu sesuai dengan perintah. Artinya jangan dihabiskan sekemauan nafsu, tapi disalurkan sesuai dengan perintah, dan itu keuntungannya bukan untuk Allah, tapi kembali kepada kita supaya kita mendapat pahala. Tos dipasihan ku Allah, dimanfaatkan kurang sesuai dengan perintah Allah, bari engke akibatnya jangan sahadeui. Tuh. Ulah bodoh. Pan geuning aya ku Allah keur di stop manayangan duit 10.000 ge hese. So, aya teu nu bisa adatangkeun rezeki anu di stop ku Allah. Kalau bagis di stop mah bujem-bujem nu can datang nu geus aya ge eueuh. Ya, kan kitu. Disaleungi teu pupuguh pohoneun deut palit kaduruk kapiceun katong sampah tuluy kabeulem padahal bungkus duit dibungkus na keresek kaalungkeun ditempo tinggal harapat kumpul paling duit 10 juta tinggal saeutik ulu iya sok kumaha geus kitu bujeng-bujeng duit anu misah tina awak. Sehat wae nu aya dina awak urang, rarasaan nu urang ku Allah dicatat. Panon bisa jadi bolor, teu ningali, cepil bisa jadi bonge, biwir bisa jadi bungkem, suku bisa jadi ngaplek, teu bisa ngalengkah. Otak bisa jadi pohon, teu inget kana naon, ilmu nu geus aya ge leungit pamun can aya. Bisa. Nah, maka dalam Islam itu sebagai wujud pelaksanaan ketauhidan kepada Allah, Allah itu sampai menjelaskan bagaimana urutan kita mencintai sesuatu. Surah At-Taubah ayat 24.
Di surah itu kan jelas hal-hal yang suka dicintai oleh manusia. Ibu, bapak, anak, saudara, istri, kerabat, harta, perusahaan, tempat tinggal. Nah, itu hal-hal duniawi yang suka dicintai manusia. Hal-hal duniawi yang suka dicintai oleh manusia, yang 8 hal ini oleh Allah dinyatakan jangan sekali-kali melebihi cinta kepada Allah, Rasul, dan jihad. Kalau dilakukan hal itu, fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri. Jadi kita mencintai ibu bapak wajar. Tapi kalaulah melebihi Allah sehingga ibu bapak kita mengajak musyrik kita karena cintanya mengikuti, itu jadi kurang ajar. Jangan, sekalipun kita wajar mencintai orang tua karena orang tua sudah banyak jasanya dan Allah pun memerintahkan kita berterima kasih kepada ibu bapak kita, tapi andai kata mereka memaksa kita untuk mempersekutukan Allah, tidak ada kewajiban taat, walaupun tetap kita harus berbuat baik. Dan itu Islam itu begitu sempurna. Cinta wae ulah padu, ya mah cinta teh kalau maguragan di jalan. Ya, di unggal pengkolan jatuh cinta. Kan riweuh. Nah itu kalau secara definisi singkatnya. Kalau dipanjangkan bisa lebih panjang. Karena arti la ilaha illallah itu ya, kalau kita tadi hanya takut oleh Allah, harap kepada Allah, cinta kepada Allah, maka tidak ada yang akan menjadi ketenangan jiwa kita kecuali Allah. Maka arti daripada la ilaha illallah, la mutma'anna bih illallah, tidak ada yang layak dijadikan ketenangan jiwa kecuali Allah. Lamun orang masih kena tenang sababoga duit, bisa-bisa jadi musyrik. Tenanglah loba duit, ayo teh tenang-tenang teh pohon ini di rest area yang iih KWC poho pada duit digantungkan ini tuh di tiang di leungit, tenang. Maka jangan punya ketenangan sekalipun duit mah dibawa sakantong, tapi kita harus yakin, harus paham, harus sadar bisa saja uang ini hilang. Maka kita tetap bismillahi tawakkaltu ala Allah, tidak bismillahi tawakkaltu alal fulus, kena mawa duit. Ya, bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Dan kita layak kalau kita selalu sadar, eling, nyebut eling. Ketika kita punya keinginan kemana saja, satu yang harus kita ingat adalah mungkinkah kita akan selamat atau mungkin kita celaka, tuh kan? Supaya selalu hati bisa saja perjalanan itu yang kita inginkan itu adalah sesuatu yang diskenari oleh Allah bahwa kita akan dapat musibah di sana. Nah, mata orang masuk ke sing eling tujuan anak sing sae, perjalanan saya, niatnya saya. Sekalipun dapat musibah karena itu ketentuan Allah, kalau di jalan kebaikan ya mudah-mudahan kita ada ampunan, diberikan ampunan oleh Allah. Ya. Ulah malah mati di atas kemurkaan Allah. Tidak bisa baik. Nah, maka tidak ada yang menjadi ketenangan kecuali Allah. Kita tenang karena kita punya Tuhan yang Maha Kuasa. Sebesar apapun ujian, sebesar apapun masalah, kita tidak pernah mengatakan, ya Allah, aku punya masalah besar. Tidak. Kenapa? Karena kita tahu Tuhan kita Maha besar. Maka kita menantang masalah, wahai masalah, seberapa besar engkau, ingatlah aku punya Tuhan yang Maha besar. Gitu. Jadi jangan pernah mengatakan kepada Allah, ya Allah, aku punya masalah besar. Tapi katakanlah kepada masalah itu bahwa aku punya Tuhan yang Maha besar. Ulah cengeng, ulah lebay.
Ya, cengeng. Itu pamay yakfur bitogut wa yu'min billah. Nah, itu kalau kita gali, kalau kita pahami, jadi ayat itu merupakan bagian dari penjelasan makna la ilaha. Nah, jadi bukti nyata dari la ilaha illallah dalam kehidupan dibuktikan dengan kufurnya kita kepada togut dan imannya kita kepada Allah. Iman itu di dalamnya tadi, kalau kufur benci, jauh, memusuhi, memerangi. Maka kalau iman itu sebaliknya, cinta, mendekati. Oh, kan gitu, membela. Jadi kalau kita benar-benar la ilaha illallah itu jadi keyakinan kita, maka kita wajib cinta, wajib berupaya untuk selalu dekat kepada Allah, dan kita harus membela agama Allah, sekalipun kita yakin Allah tidak butuh pembelaan. Dan butuh lagi orang dibela usaha ku Allahnya, tapi sebagai wujud keimanan pasti kita akan mencintai. Orang yang cinta kepada Allah pasti akan mendekati, bukan hanya dekat, tapi akan membela. Nah, Allah menyatakan siapa yang ingkar kepada togut, membersihkan hati dari ilah-ilah selain Allah, tidak ada yang ditakuti, tidak ada yang diharapkan, tidak ada yang menjadi tumpuan kecintaannya, pusat kecintaannya dalam jiwanya kecuali Allah. Pamay yakfur bitogut wa yu'min billah faqadistamsaka bil urwatil wusqa, maka sungguh orang itu sudah berpegang terhadap tali yang kuat. Maksudnya apa? Nah, didinya pikeun ahli bayan mah eta teh aya majaz isti'arah. Tuh ngan da moal ngarti meureunnya ibu-ibu naon majaz isti'arah. Mata kudu ngaraji. Oh, lamun ngaji mah eta teh indah kalimat. Da intina mah kitu teh faqadistamsaka bidinil Islam. Berarti dia sudah benar-benar berpegang kepada Islam, tauhid, syahadat. Nah, jadi di sana ada apa? Ada bilagonya, ada bayatnya, ada nasihatnya. Allah menggunakan bil urwatil wusqa, terhadap tali yang kuat. Jadi jelema nu ingkar ka togut, nu iman ka Allah eta teh nyekel tali. Memang orang nyekel tali artinya berpegang teguh kepada Islam. Islam diibaratkan oleh Allah ibarat tali yang kuat. Dina surah Al-Fatihah mah diibaratkan seperti siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim, lain jalan tol mah eta teh. Nah, ya Allah tunjukkan kami ke jalan yang lurus, maksudnya kepada Islam, di mana Islam itu ibarat jalan yang lurus, tapi bukan jalan tempat berjalannya kaki, tapi jalan tempat berjalannya hati. Kenapa Islam diibaratkan jalan yang lurus? Karena bijami'il wusuli fi kullin, siapa yang menempuh jalan lurus itu akan cepat sampai. Beda jeung jalan bengkok. Ya, sok jalan lobating bengkokna, nyupiran oge, kadang banyak kecelakaan. Ya. Jalan lurus itu mudah sampai, sedikit hambatan. Nah, Islam itu diibaratkan jalan. Siapa yang ingin sampai ke hadirat Allah, mendapatkan ridho Allah, diwujudkan dalam bentuk surganya Allah sebagai wujud karunia Allah, maka tempuhlah jalan Islam. Ya. Dia harus hidup dalam ajaran Islam, bersama Islam, di dalam Islam, dengan Islam, dan untuk Islam. Diulah kagok, ulah di jero Islam mungkul hirup teh
geus aya di jero Islam teh kudu siap make aturan Islam jeung kudu siap ngabelaan Islam. Jadi fil Islam, bil Islam, lil Islam. Di dalam Islam dengan aturan Islam untuk Islam. Nah itu kalau hidup kita ingin bermakna ya udah begitu. Hirupna di jero Islam, hirupna make aturan Islam, hirupna jangan kepentingan Islam. Nah itu mah tiada waktu kecuali jadi nilai ibadah. Sarena menang nilai ibadah. Nah, dan nu dipikirkan nage Islam, capek nage capek, jangan Islam. Namun teu kitu hirup teh hampa. Jangan ukur yang senang-senang, kokoloyongan, sangeunahna. Naon dipikiran? Ya. Kita menuntut ilmunya, mempelajari Qur'annya untuk Islam, lain untuk gagayaan. Karena nanti di akhirat itu ada 3 golongan yang paling pertama dimasukkan ke dalam neraka. Orang alim, orang dermawan, dan orang yang berjihad atau orang yang menghafal Quran bisa. Orang alim lah masukkan. Orang alim, orang yang punya ilmu baik Quran atau apa saja, itu ketika ditanya kenapa kamu belajar, untuk apa ilmumu? Untuk kepentingan agama Allah. Dusta kau belajar itu supaya kau sohor, supaya kau populer, supaya kau viralnya, supaya kau diketahui orang. Disebut pajengan. Nah, lamun nu boga ilmu nah yang tenar, wah itu teh pangheulana. Memeh nu sajeun nu boga ilmu heula. Tak, tuh kajian moal ngaji, komo nu bodoh mah nya. Nah itu. Kemudian yang kedua orang dermawan yang memang dia dermawan tapi bukan karena Allah. Ingin punya sebutan. Mang Ee mah bager. Tah yang disebut gitu pada naon ngeunana disebut Mang Ee bagernya. Padahal yang baik itu orang yang mantasodako, orang yang bersedekah biyaminihi dengan tangan kanan. Sementara tangan kirinya tidak tahu apa yang dilakukan oleh tangan kanan. Komo batur atuh leungeun kencana ge teu apaleun. Teu apaleun kumaha da dipilihan heula. Eta ke sedekah ulah dipilihan heula. Nu aya we dina pesak. Perembus tak kitu nu kenca ge ulah nyaman. Pan urang masuk dipilihan heula nya, disiapkeun heula. Wah, jadi geus kanyahoan ti pamenak. Nah itu. Yang ketiga mujahid. Untuk apa kamu berjihad? Untukmu ya Allah. Dusta kau. Kau berjihad karena ingin disebut mujahid. Jadi maka jangan tangguh. Kita hidup itu kita sudah menyatakan Islam, ada dalam lingkaran Islam, bingkai Islam, jangan tanggung hidup kita udah. Nah, segala kehidupan kita sesuaikan dengan aturan Islam, hidup bil Islam. Dan jangan tanggung ulah ukur siap menjalankan syariat Islam. Jangan, tidak cukup. Tapi hidup kita peruntukan untuk Islam, menuntut ilmunya, mempelajari Quran. Kan beda orang ai bodoh magisnya, beletnya, ngedulnya, bodohnya, pohonnya. Naon atuh? Tapi peruntukan semua itu untuk Islam. Saya mau ngaji, kan bedanya bodohnya, beletnya, pohonnya. Tapi kalau dapat ilmu ngajinya untuk Islam, dapat ilmunya untuk Islam. Kan itu populer ke.
Bahkan para waliullah, para kekasih Allah itu bukan ingin populer, sengaja menyembunyikan diri supaya tidak dikenal orang. Orang pana yang gak dikenal bagi jeung eueuh kahadean. Sok naon ngasong-ngasongkeun diri hayang tampil we. Bukan tidak boleh tampil. Kalau memang kita mesti tampil karena manusia banyak membutuhkan potensi kita, ya tampil, tapi jaga hati. Tampilnya itu bukan karena ingin populer, karena perintah Allah. Nah kan yang sulit itu jaga hati. Jaga hati. Nah itulah Islam. Nah, tadi sini Allah menggambarkan Islam itu bagaikan tali yang amat kokoh. Kalau dalam surah Al-Fatihah ibarat jalan yang lurus, nah, kalau di sini ibarat tali yang kokoh. Subihadinul Islam bil urwatil wusqa. Diibaratkan agama Islam diserupakan dengan tali yang kokoh. Apa yang disebut murwah? Murwah itu tempat berpegang dari tambang. Ya, kan orang menyekel tambang. So, aya peganganana, mun tambang masuk ditalikeun dan dicangreudkeun ameh wedel. Kenapa? Tadi kan tali yang kuat itu lan pisau malaha yang tidak mungkin putus. Jadi Islam itu tali yang kuat, tidak ada tali yang paling kuat untuk mengikat hamba dengan Allah kecuali tauhid. Kebaikan selain tauhid tidak akan diterima oleh Allah kalau tidak didasari dengan tauhid. Maka mempelajari ilmu tauhid untuk supaya kita benar bertauhid itu adalah kewajiban sebelum segala kewajiban. Kewajiban sebelum segala kewajiban. Sesungguhnya itu semenjak kita hidung, semenjak kita mikir, geus apal duit, geus apal cocokan, kuduna mah urang teh sudah diperkenalkan dengan tauhid. Kan bubuhan jelema geus kadunya mah nu dipikiranna teh lain jiwa, tapi nafsu. Ya. Budak kalaka beuki cocokan, budak ayeuna pan HP, mun teu ulin jeung HP teu betah. Naon eusina? Kitu we. Urang teh deui bangga budak nyoho HP teh. Ya, jongjol. Iya, padahal rugi buat kita. Rugi buat kita. Nah, sesungguhnya hidup ini kan akibat kita hidup diciptakan Allah, maka kita mau tidak mau harus jadi hamba Allah. Ya, da bongana urang mah hirupna ge dihirupkeun ku Allah, ayana diayakeun ku Allah. Wujudna diwujudkeun ku Allah, jadi makhluk ciptaan Allah, maka akibatnya mau tidak mau kita menjadi hamba Allah. Kita berasal dari Allah dan mau tidak mau harus kembali kepada Allah. Maka apa bekal paling kuat? Tidak ada bekal paling utama kecuali tauhid. Tidak ada ikatan yang tidak akan putus menghubungkan seorang hamba dengan Allah kecuali tauhid. Nah, maka Allah dalam ayat ini menyerupakan, mentasbihkan Islam itu dengan tali yang kokoh. Karena tidak ada ikatan antara hamba dengan Allah yang paling istimewa kecuali tauhid. Saedan-edana jelema nu weutuh keneh tauhidna murni keneh, sanajan ribuan tahun dina neraka pasti ujungna bakal ka surga. Tapi sahade-hadena banyak kebaikan manusia yang musyrik pasti kekal abadi dalam neraka. Tuh kan. Itulah pentingnya kita bertauhid. Nah, Islam itu tali yang amat kokoh, ibarat tali tempat pegangan yang kokoh yang tidak akan putus.
Nah, di ujung ayat ini Allah mengukuhkan, menguatkan pernyataannya, wallahu sami'un alim. Nah, ini ancaman buat orang yang menentang Allah. Tapi kabar gembira buat orang yang tunduk patuh kepada Allah. Jangan takut hilang amal soleh sekalipun orang tidak tahu. Nah, karena Allah Maha mendengar, Allah Maha mengetahui. Tapi bagi yang menentang, jangan merasa aman kamu. Seminjeng gitu tuh. Allah mendengar apa yang diucapkan oleh kalian, sekalipun kalian berbisik, bahkan yang ada pada hati kalian, Allah mendengar itu. Dan Allah mengetahui. Jadi bagi orang yang beriman, nah ini menjadi ketenangan. Jangan takut dengan musuh Allah. Allah menjaga kita karena Allah Maha mendengar. Jangan takut dengan tipu daya musuh-musuh Allah karena Allah Maha mengetahui. Dan Allah sudah menjanjikan wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Dan Allah pun telah menjamin wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin, dan tetap menjadi jaminan kami menurut Allah, pernyataan Allah, menjadi jaminan kami menolong orang-orang yang beriman. Sudah dinyatakan Allah. Maka tugas bagi orang beriman itu tiada lain tadi, setelah masuk Islam, hidup sadar diatur oleh Islam, dan peruntukan hidup ini hanya untuk Islam. Ken baik da amal soleh niat karena Allah jeung niat neangan rizki ge angger rizki mah moal nabahan. Sok orang berbuat kebaikan tapi maksudnya bukan mencari ridho Allah, apa bisa menambah rizki? Tidak. Ketika kita ikhlas dalam beramal, itu tidak akan mengurangi rizki, bahkan bisa menambah barokahnya rizki. Kita orang teh butuh lobana, butuh berkahnya. Untuk apa banyak kalau tidak berkah? Kalaupun sedikit, kalau berkah kan membawa kebaikan. Banyak tidak berkah malah menimbulkan musibah. Alhamdulillah. Tidak sedikit. Korun kenapa dia jadi orang sombong dan keluar dari ketaatan? Karena kaya. Sa'labah dalam kisah masyhur, wallahu alam bisawabnya, itu kan Sa'labah itu sahabat Nabi, sahabat Badar, bahkan termasuk pengikut perang Badar. Tapi sampai ketika Rasulullah di akhir itunya Sa'labah mau bertobat membawa harta untuk zakat, ditolak oleh Rasul. Datang di zaman Sayyidina Umar, ditolak oleh Sayyidina Umar. Ditanya dalam Umar, ditolak juga. Artinya sudah ada, tidak ada. Sok orang boga duit hayang kakak rek sadar erek sodako erek zakat ngan ditolak, nyeri teu hate. Ai keur dipenta teu mikeun, akhirnya ya silakan. Karena Allah tidak butuh, tapi itu jalan selamat buatmu. Karena kekeh nggak mau memberikan, karena hubud dunia serakahnya, akhirnya ditolak ketika mau datang. Aku mau zakat, sudah tidak butuh lagi. Kan nyeri hati. Maka hari ini pengorbanan kita, tenaga, pikiran, waktu, harta masih dibutuhkan, masih diterima lah. Yang dibutuhkan masih diterima, masih ada pintu terbuka. Silakan mau 100, 200, 1000, 200 ribu, 10.000, 100, 1 juta, silakan. Maka jangan semuanya dihabiskan. Sisihkan untuk kita berinfak di jalan Allah. So, cenah keun mending keneh urang saeutik bisa nyisihkeun daripada loba teu bisa nyisihkeun. Ya, maka kita jangan menunggu nanti kalau sudah banyak, kalau sudah punya banyak, memang kamu
tahu akan punya bagian banyak. Geus nyaho rek pibeunghareun. Kan tidak. Ini sementing nu aya. Ambil, Allah tidak meminta seluruhnya, tapi meminta sebagian. Itu pun bukan untuk Allah, tapi untuk kita. Sebelum pintunya ditutup oleh Allah. Kopelah usia beakeun. Teu dibikeun teh da nyaah teh dikekepan. Ngan teu dinikmati awakna dibere gering nya. Duitna beak dipake berobat, teu cager panyakitna modar we tuh kan. Nah, gitu. Nanti kan dipaksa oleh Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, ini Allah untuk melatih kita supaya muraqabah bagi hambanya. Jangan pernah merasa tidak didengar Allah, jangan merasa tidak dilihat Allah, jangan merasa tidak diawasi oleh ilmunya Allah. Kapanpun, dimanapun, dalam keadaan apapun, kita ini diawasi oleh pendengaran Allah, diawasi oleh penglihatan Allah, diawasi oleh ilmunya Allah. CCTV Allah itu tidak pernah dibatasi waktu, dibatasi tempat, dimanapun, kapanpun, keadaan apapun, kita tetap ya, disorting, kita divideokan, dan video kita itu akan dilihat oleh kita nanti, akan dilihat oleh kita. Jadi tekudu dipanghitungkan ku batur. Ikra kitabaka kafa binafsika yauma 'alaika. Coba baca olehmu kitab. Cukup bagimu hari ini untuk dirimu. 'Alaika hisaba, perhitungan. Aku hitung ku soal. Tuh loba kahadian, loba kan goreng. Kasoting nuju ngaos. Dulu itu uing nunutan cenanya. Tuh kan gitu. So, isin mah kira-kira engke disonti. Tuh itu digambarkeun nuju nunutan kan. Ya kan gitu. Ya. Takulah nunutan. Wallahu sami'un alim. Ini pernyataan-pernyataan Allah di mana intinya Allah itu henteu maksa la ikraha fidin, tapi maksa ya. Nyepek bae kumaha cing lamun budak dikitukeun pokok. Geus dibere, kieu nu alus. Aituna pek bae. Ti bapa mah kumaha maneh. Kan eta teh ngancam eta teh. Nya, nyepek bae, pek we. Da jangan maneh ieu pek. Lamun nu mikir akan bae, mun teu mikir mah coba bapana ge baik mah euy. Gitu eno. Teu mikir mah, nu mikir mah duh we. Diancam dia tuh. Jadi tidak diancam dengan paksaan apa perbuatan, tapi dipaksa dengan pengertian. Itulah rayuan wahyu ilahi. Jadi paksa ai doh kan pada sok eta mun mikir sok kumaha maneh tuh. Jadi paksaannya bukan dicabok bukan, tapi nah, dipaksa dengan dalil, dipaksa dengan ayat, dipaksa dengan hujah, sehingga tidak ada lagi alasan buat kita kecuali menerima. Mudah-mudahan Allah terus selamanya membuka pintu hati kita, ditambahkan hidayah yang ada terus ditambah, sehingga kita merasakan manisnya hidayah, merasakan manisnya iman, merasakan kelezatan bercumbu cinta dengan Allah Subhanahu wa taala. Wah, semua betah di dunia dalam musik. Yang buat balik we ka ditunya. Iya, rindu dengan Allah. Shadaqallahul adzim.